Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kedua ini insya Allah melalui video singkat ini akan dibahas materi dasar pada mata kuliah Nahwu 1, yaitu tentang Nahwu dalam tinjauan sejarah dan kodifikasi keilmuan. Sahabat mahasiswa, pada pertemuan ini setidaknya ada 3 hal pokok yang akan dibahas. Yang pertama, definisi Nahwu. Yang kedua, mabadi ilmu Nahwu. Yang ketiga, sejarah kodifikasi ilmu Nahwu dan kaitannya dengan penjulukan atau nomenklatur. Sahabat mahasiswa, melalui video ini, sahabat mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan definisi Nahwu. Juga sahabat mahasiswa mampu menyeleksi dan menyimpulkan mabadi dan sejarah kodifikasi ilmu Nahwu. Bahasan yang pertama adalah definisi Nahwu. Definisi Nahwu terbagi menjadi 2. Yang pertama, definisi Nahwu secara leksikal. Yang kedua, definisi Nahwu secara terminologi atau istilah. Adapun definisi Nahwu secara leksikal adalah, ini perlu kita pahami bahwa kata Nahwu itu merupakan kata dari bahasa Arab yang memiliki arti sekurang-kurangnya ada 5 makna leksikal untuk kata Nahwu itu sendiri. Makna leksikal Nahwu yang pertama adalah al-qasdu, artinya tujuan atau maksud. Contoh, nahautu nahwaka, yang berarti qasadtu qasdaka. Nahautu nahwaka artinya saya bertujuan atau bermaksud atau memiliki maksud sama dengan maksud Anda. Makna leksikal Nahwu yang kedua adalah at-thariqu, artinya jalan. Contoh, nahautu nahwaka, artinya maknanya salaktu thariqaka. Nahautu nahwaka artinya saya berjalan pada jalan Anda. Makna yang ketiga adalah al-jihatu, artinya arah. Contoh, tawajjahtu nahwal baiti. Lafad nahwal baiti bermakna jihatal baiti. Tawajjahtu nahwal baiti artinya saya menghadap nahwal baiti, ke arah Baitullah. Makna yang keempat yaitu al-miqdaru, artinya ukuran. Contoh, lahu indi nahwu mi'atin. Lafad nahwu mi'atin itu memiliki makna miqdaru mi'atin, artinya seukuran 100. Lahu indi nahwu mi'atin artinya dia memiliki sesuatu yang ada pada saya seukuran 100 dirham atau 100.000 rupiah atau nominal yang lainnya. Makna yang kelima adalah al-mislu atau asyibhu,
artinya mirip atau persis. Contoh Sa'dun nahwu Sa'idin. Sa'ad seperti Sa'id. Sahabat mahasiswa, definisi nahwu yang kedua adalah definisi nahwu secara terminologi ataupun secara istilah. Adapun nahwu menurut istilah itu diungkapkan dalam beragam diksi, tetapi walaupun demikian tujuan dan maksudnya sama. Berikut adalah salah satu definisi istilah nahwu yang terhitung cukup lengkap dan jelas, yaitu qawaidu yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimatil arabiyyati allati hasalat bitarkibi ba'diha ma'a ba'din min i'rabin wa bina'in wa ma yatba'uhum. Artinya, nahwu adalah sekumpulan kaidah untuk mengetahui keadaan akhir kata dalam bahasa Arab. Keadaan akhir kata tersebut dapat diketahui dengan adanya penggabungan kata atau tarkib. Sehingga dengan begitu sebuah kata dalam atau yang menyusun kalimat akan diketahui kedudukannya, baik itu mu'rob ataupun mabni. Sahabat mahasiswa, dari definisi yang sudah disebutkan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, nahwu adalah sebuah disiplin ilmu yang berisikan kaidah. Seperti asal kata yang kedudukannya fi'il adalah mabni. Kata yang berkedudukan sebagai fa'il adalah mu'rab. I'rabnya ropa, ropanya ditandai dengan dhammah atau yang lainnya. Kata yang berkedudukan sebagai maf'ul bih itu juga mu'rab. I'rabnya nasab dan nasabnya ditandai dengan fathah ataupun yang lain. Yang kedua, nahwu adalah sebuah disiplin ilmu yang menghimpun kaidah untuk menjawab pertanyaan apakah kedudukan sebuah kata dalam kalimat itu mu'rab ataukah mabni. Contoh pada ucapan kataba Aliyun ar-risalata. Kalau kita perhatikan, lafaz kataba Aliyun ar-risalata adalah kalimat sempurna yang tersusun dari 3 kata yang menyusun kalimat tersebut. Yang pertama, lafaz kataba. Yang kedua, lafaz Aliyun. Yang ketiga, lafaz ar-risalata. Setiap kata yang menjadi unsur atau bagian dari kalimat sempurna itu memiliki kedudukan masing-masing. Contoh dalam kalimat kataba Aliyun ar-risalata. Kataba kedudukannya sebagai fi'il madi atau kata kerja lampau. Yang mana fi'il madi itu mabni. Yang kedua, kata Aliyun. Kata Aliyun kedudukannya sebagai fa'il.
dan fa'il itu mu'rab. I'rabnya fa'il adalah ropa dan ropanya di sini ditandai dengan dhammah. Kata yang ketiga adalah kata ar-risalata. Kata ar-risalata itu kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bih itu mu'rab. I'rabnya maf'ul bih itu nasab, dan nasabnya di sini ditandai dengan fathah. Sahabat mahasiswa, dengan mempelajari ilmu nahwu, maka kita akan memahami berbagai kedudukan kata dalam kalimat. Dengan memahami kedudukan kata dalam kalimat sempurna, maka kita akan memahami apakah kata tersebut statusnya mu'rab ataukah mabni. Yang ketiga, i'rab itu hanya ada pada gabungan kata atau murakkab. Itu artinya bahwa i'rab tidak terjadi pada kalimah mufradah atau kata tunggal. Seperti ketika saya mengucapkan kata faslun, maka kata faslun sendiri itu tidak bisa dihukumi dengan kata yang memiliki i'rab. Sekalipun harokat akhir dari kata faslun itu adalah tanwin dhammah yang merupakan salah satu karakteristik kata yang mu'rab. Sahabat mahasiswa, kenapa dikatakan demikian? Kenapa kata faslun itu tidak bisa dihukumi dengan i'rab? Karena kata faslun itu merupakan kata yang mufrad atau kata tunggal atau kata yang tidak murakkab. Sahabat mahasiswa, selain definisi yang telah dijelaskan, ada beberapa hal penting untuk diketahui terkait dengan ilmu nahwu. Di antaranya adalah objek kajian. Objek kajian ilmu nahwu adalah kalam Arab atau naskah berbahasa Arab, baik itu naskah Al-Quran, Al-Hadis, syair, nadhom, ataupun naskah-naskah Arab yang lainnya. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu nahwu dan menguasainya adalah untuk membantu dalam memahami firman Allah, yaitu Al-Quran, dan memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Ibnu Khaldun yang merupakan seorang sejarawan dan sosiolog muslim, beliau berkata, dengan ilmu nahwu, dasar-dasar syariah menjadi tampak jelas. Diketahuilah beda antara fa'il dari maf'ul, dan diketahui pula mubtada dari khobarnya. Jika nahwu itu tidak ada, maka gelagaplah maksud syariah. Selanjutnya adalah faidah mempelajarinya. Adapun faidah mempelajari ilmu nahwu adalah agar bisa membedakan bahasa Arab yang benar dari yang salah. Kemudian selanjutnya penggagas ilmu nahwu itu adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali atas isyaratnya Imam Ali bin Abi Thalib. Sahabat mahasiswa,
Semua yang dijelaskan barusan mulai dari definisi sampai penggagas ilmu nahwu, kemudian semua itu disebut dengan mabadi ilmu nahwu ataupun profil ilmu nahwu. Bahasan yang ketiga adalah kodifikasi ilmu nahwu. Konon dikatakan bahwa ilmu nahwu lahir dari sebuah lahan atau kesalahan dalam berbicara atau pengucapan. Pendapat lain mengatakan bahwa ilmu nahwu lahir tidak dari lahan, melainkan ilmu nahwu lahir dari adanya istimbat qawaid bagi ilmu itu sendiri. Tetapi pendapat yang pertama itu pendapat yang paling masyhur, yang sering diceritakan oleh ulama ilmu nahwu dalam kitab-kitabnya. Ilmu nahwu adalah sebuah disiplin ilmu yang sudah menjadi perhatian sejak zaman Rasulullah SAW. Dunia Arab sudah mencapai kemajuannya dalam bidang sastra. Karenanya, al-lahan di sini tidak identik dengan kemajuan sastrawi, tetapi lahan mengingatkan akan keharusan berbahasa Arab secara benar berdasarkan hukum-hukum dasar bahasa yang disepakati. Para sahabat Nabi merasa prihatin dengan adanya lahan. Ini karena dampaknya memang bisa merusak ajaran Islam. Ketika Islam menaklukkan negara Persia dan Romawi, kaum muslimin Arab yang berbahasa Fusha itu mulai berasimilasi dengan non-Arab. Mereka saling berinteraksi satu sama lain pada berbagai bidang, pada bidang pendidikan, pada bidang perdagangan, pada bidang membangun rumah tangga. Asimilasi tersebut membuat bahasa Arab pada lisan mereka, orang Arab, terpengaruhi oleh bahasa non-Arab. Yang mana akibatnya bahasa Arab mengalami campuran dan berbagai perubahan. Hal ini dirasakan oleh Khulafaur Rasyidin dan sahabat Nabi yang lain. Terlebih mereka yang memiliki perhatian yang mendalam pada kasus ini, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sahabat mahasiswa, berikut contoh lahan yang terjadi pada saat itu. Yang pertama adalah kisah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dengan putrinya, yang mana pada suatu saat di malam hari, putrinya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali itu pergi keluar rumah. Dan di luar rumah, dia melihat dan menyaksikan keindahan pemandangan yang ia lihat di langit. Lantas kemudian, ketika dia berada di luar, kemudian bapaknya pun Imam Abul Aswad berada di situ. Putrinya itu sambil memandang langit mengatakan, "Ma ahsanus samai." Kalau diartikan, hal apa, benda langit apa yang paling bagus? Mendengar perkataan putrinya itu,
Lantas Imam Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, nujumuha, benda di langit yang paling indah itu adalah bintang-bintangnya. Lalu kemudian Imam Abul Aswad putrinya itu mengatakan bahwa saya tidak bermaksud bertanya dengan perkataan tadi, tetapi saya bermaksud untuk takjub, mengungkapkan kata takjub atas keindahan apa yang ia lihat di langit. Kemudian Imam Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, wahai putriku, jika engkau ingin mengungkapkan takjub, maka bahasanya bukan seperti itu, tetapi ma'ahsana sama'a. Beliau berkata kepada putrinya, dibuka mulutnya. Artinya, takjub itu dengan menggunakan wajan ahsana. Tidak dibaca ahsanu. Ma'ahsana, kemudian as-sama'a. As-sama, lapad yang setelahnya pun sama. Dipatahkan, dibaca mansub. Ma'ahsana sama'a. Yang artinya betapa indahnya langit itu. Lalu kemudian apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali ini menjadi sebuah kaidah yang ini dimuat oleh Imam Ibnu Malik di dalam Nadom Al-Biyahnya, bi'af'alan tik ba'dama ta'ajuba auji bi'af'il qabla majrurin biba watil wa af'alan sibannahu kama aufa kholilaihima wa asdik bihima. Di antara ungkapan takjub dalam bahasa Arab yaitu menggunakan wajan af'ala yang didahului oleh ma ta'ajub. Kemudian kata yang berada setelah wajan af'ala itu dibaca nasab atau mansub. Contoh yang kedua adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'ali pernah mendengar seseorang ketika membaca Al-Quran keliru dalam i'rabnya, yaitu saat membaca ayat Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Seharusnya kata wa rasuluhu itu dibaca ropa wa rasuluhu. Ini orang tersebut yang didengar oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali itu membaca kasroh. Seolah-olah kata rasuluhu dibaca rasulihi itu diatapkan pada kata al-musyrikin. Ini adalah kesalahan yang fatal. Dan hal tersebut membuat Imam Abul Aswad Ad-Du'ali menjadi khawatir atas eksistensinya bahasa Arab Fusha seiring dengan adanya asimilasi orang Arab dengan orang Ajam. Imam Ali bin Abi Thalib mengetahui hal tersebut yang kemudian beliau mengajarkan kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali tentang pembagian kalimat, tentang bab inna wa akhwatuha, tentang idopat, mengajarkan imalah, mengajarkan sigot ta'ajub, mengajarkan istifham, dan mengajarkan berbagai kaidah yang lainnya. Kemudian setelah Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan berbagai kaidah ilmu nahwu kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali,
dengan perkataan unhu hadzan nahwa, yang artinya sebarkanlah atau ajarkanlah kaidah nahwu ini seperti yang telah diajarkan oleh Imam Ali karramallahu wajah kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Maka sejak dari itu, fan ilmu yang mengajarkan tentang kaidah-kaidah kebahasa Araban yang berkaitan dengan i'rab dan bina dinamakan dengan fan ilmu nahwu. Kenapa dinamakan ilmu nahwu? Ya sejarahnya tadi, karena tafaulan dan tabarukan mengambil nama fan ilmu tersebut atas apa yang telah dikatakan oleh Imam Ali bin Abu Thalib, yang mana beliau sebagai penggagas ilmu nahwu. Sahabat mahasiswa, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ilmu nahwu adalah ilmu yang bermuatan kaidah, yang mana dengan kaidah tersebut kita bisa menentukan kedudukan kata yang berada di dalam kalimat atau kata yang menyusun kalimat, apakah kata tersebut mu'rab ataukah mabni. Yang kedua, yang menjadi sebab atau pendorong dikodifikasikannya ilmu nahwu itu adalah berangkat dari adanya lahan atau kesalahan pengucapan bahasa Arab, baik oleh orang Arab itu sendiri ataupun yang lainnya, karena adanya asimilasi orang Arab dengan non-Arab atau dengan orang Ajam. Yang ketiga, ilmu ini dinamakan dengan fan ilmu nahwu. Pengambilan nama nahwu tersebut merupakan tafaulan dan tabarukan kepada perkataan yang pernah dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sahabat mahasiswa, sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.